Ya pemirsa, hari ini sidang kasus narkoba Teddy Minahasa kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa Teddy Minahasa. Dalam sidang sebelumnya pemirsa ini juga mencuat isu tentang salah dakwaan pasal dan kecacatan surat dakwaan terhadap Teddy Minahasa. Dan untuk saat ini pada siang hari ini pemirsa sudah bersama saya ahli hukum pidana Pak Kudri Sitompul. Selamat siang Pak Kudri, sehat ya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Dan telah bergabung juga bersama kami via sambungan Zoom pemirsa. Ini adalah Pak Farid Wajdi, anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Pak Kudri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pak, saya mungkin akan ke Pak Kudri terlebih dahulu. Hari ini Pak sidang masih terus berlangsung dan yang dihadirkan mungkin kita sedikit mereview. Ini ada 5 orang saksi terdiri dari 3 saksi ahli, kemudian juga ada 2 saksi fakta yang pada saat itu menyaksikan langsung proses dari pemusnahan barang bukti. Kalau dari Pak Kudri sendiri melihat ini akan seberapa signifikan peran dari saksi ahli yang kemudian dihadirkan pihak terdakwa ini? Ya, menurut KUHAP ya, ahli itu kan memang salah satu alat bukti gitu ya. Tapi hakim itu tidak terikat sama keterangan ahli. Dia bisa gunakan atau tidak gitu ya. Bisa jadi kalau memang hakim merasa itu relevan ininya dan bisa dipakai untuk pembuktian, dia bisa pakai. Kalau enggak, ya dia bisa abaikan itu kan. Nah, ahli itu ada 2 macam ya. Ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan ahli yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, kalau ahli yang diajukan oleh penuntut umum cenderung dia akan membuktikan surat dakwaan jaksa itu benar. Ya kan? Sedang sebaliknya ahli yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum akan membuktikan bahwa surat dakwaan itu tidak tepat atau tidak terbukti unsur-unsurnya gitu. Nah, dalam kasus kita kemarin ini kita nggak tahu ini Ibu Eva ini ya, dia ahli yang diajukan oleh siapa? Oleh yang diajukan oleh penuntut umum misalnya. Betul. Nah, mestinya Ibu Eva itu dia ahli itu dia akan menguatkan surat dakwaan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. JPO, betul. Nah, tapi kalau kita dengar bahwa ada pendapat yang menyatakan Ibu Ella bilang surat dakwaan jaksa itu kabur ya, tidak jelas gitu ya, dan bisa ini justru meringankan terdakwa begitu ya Pak? Terkejut juga gitu ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa penuntut umum menghadirkan ahli yang justru mematahkan surat dakwaan itu kita juga. Tapi saya nggak tahu persis apa yang kita dengar yang di sana gitu ya. Oke. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah dikemukakan di persidangan kemarin memang sudah sesuai KUHAP ya Pak. Artinya sekalipun yang dihadirkan oleh pihak JPO ini bisa dikatakan meringankan terdakwa, apa yang bisa dilakukan kalau dari sudut pandang terdakwa ataupun juga kuasa hukumnya ini? Ya, kalau bisa kita dengar katakan bahwa surat dakwaan itu bisa batal demi hukum, itu sebenarnya tahapnya bukan di tahap pemeriksaan pembuktian gitu ya sekarang itu ya, tahap pemeriksaan saksi, ahli, surat dan macam-macam itu sebenarnya bukan di tahap itu, tahap sebelumnya. Jadi tidak bisa Pak seharusnya kalau kita melihat pembatalan demi hukum dilakukan pada saat ini, harusnya pada saat sebelumnya. Nggak bisa, jadi nggak mungkin lagi acaranya sini udah lewat gitu loh, ya kan? Nah, jadi ini karena acara sudah mendengar saksi, udah mendengar ahli, bahkan memperlihatkan surat-surat, dokumen dan ini. Jadi saya kira udah nggak bisa mundur lagi gitu ya, bahwa nanti surat dakwaan jaksa itu batal demi hukum gitu kan. Udah saya kira nggak bisa, ini udah nggak bisa ke situ lagi acaranya. Nah, mungkin cuman kalau konsekuensinya bahwa nanti surat dakwaan jaksa itu lemah, ya bisa mengakibatkan terdakwanya itu bebas. Ada kemungkinan kesalahan. Ada kemungkinan, ya? Karena kan katanya pasalnya yang salah pasalnya yang
yang diterapkan, saya nggak persis ya. Apakah ya ini undang-undang kita kan harus merefer ke undang-undang narkobanya gitu ya. Apakah yang dipersangkakan, apa yang didakwa oleh terdakwa di sini dia menguasai untuk diperdagangkan, ya apa dia hanya menguasai gitu loh ya. Nah orang kalau memperdagangkan pasti dia menguasai, tapi orang menguasai belum tentu dia memperdagangkan gitu loh. Nah ini kita juga kita nggak tahu fakta-fakta di persidangan itu apa gitu loh. Nah, mungkin Ibu Eva melihat wah ini jaksa ini salah menerapkan ini dia bisa ini gitu loh. Nah mungkin begini, kalau batal demi hukum jaksa itu kemungkinannya dia bisa mengajukan dakwaan baru gitu loh, ya kan? Itu yang mungkin dilakukan ya Pak ya. Misalnya surat dakwaan jaksa itu dinyatakan tidak terbukti, dia nggak bisa membuat surat membuat surat dakwaan baru. Nah ini barangkali nggak tahu ya. Jadi mungkin penuntut umum ini menyadari bahwa sebenarnya wah ini surat dakwaannya salah itu gitu loh. Makanya dibilang wah ini supaya dibilang surat dakwaannya batal demi hukum dengan maksud kalau melemahkan. Kalau dengan maksud kalau hakim menyatakan batal demi hukum itu jaksa penuntut umum boleh mengajukan surat dakwaan baru gitu. Tetapi kalau misalnya dia dinyatakan surat dakwaan tidak terbukti, jaksa nggak bisa mengajukan surat tuntutan baru, surat dakwaan baru, dia terus gitu loh. Ini jadi mungkin ini saya nggak tahu persis ya. Jadi ini apa sih masalahnya sampai kok ada ahli yang diajukan oleh penuntut umum justru melemahkan ini. Gitu. Ada kemungkinan nantinya akan dibuat surat dakwaan baru kalau memang betul seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kudri. Namun seperti apa nanti pandangan ataupun juga tanggapan dari Pak Farid, begitu kita akan langsung minta tanggapannya nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.